Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan PJOK semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Kembali lagi dengan channel Arif PJOK. Kali ini kita akan mereview soal dan jawaban PPK SIM PKB, yaitu pembelajaran 5 konsep-konsep penting PJOK dan keterkaitannya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video kelanjutannya. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan di sekolah dasar ... Pada soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan di sekolah dasar. Mari kita ulas satu per satu. Dari opsi A, memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga atau sederhana yang dimodifikasi. Kira-kira benar apa enggak ya? Salah ya, karena tidak ada keterkaitannya dengan pendidikan kesehatan. Kemudian opsi B, memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Kira-kira benar apa tidak ya? Salah ya, karena ini tidak ada hubungannya dengan pendidikan jasmani. Kemudian opsi C, menjaga sikap tubuh dan bergerak secara seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana. Kurang tepat ya. Kemudian opsi D, memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Kurang tepat juga ya. Kemudian opsi E, memahami bentuk-bentuk olahraga atau permainan sederhana untuk mengembangkan potensi individu. Ya, jadi jawabannya nomor 1 adalah yang E. Lanjut soal nomor 2, rekreasi yang berbentuk aktivitas olahraga atau sebaliknya olahraga dalam bentuk rekreasi akan berpengaruh pada peningkatan kesehatan ... Kita ulas satu per satu. Mental, fisik, dan sosial. Oke. Kemudian B, fisik, mental, budaya. Salah ya ini ya. Kemudian yang C, mental, sosial, dan spiritual. Salah juga. Yang D, fisik, mental, spiritual. Bukan juga. Kemudian E, fisik, spiritual, dan sosial. Bukan juga ya. Jadi yang tepat adalah A, mental, fisik, dan sosial. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Permainan. 2. Aktivitas kebugaran. 3. Aktivitas fisik. 4. Olahraga. Yang ditanyakan, berikut ruang lingkup materi yang diajarkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah ... Di sini yang ditanyakan ruang lingkup materi yang telah diajarkan pada penjas sekolah nomor 1, permainan. Benar ya. Kemudian aktivitas kebugaran, kurang tepat. 3. Aktivitas fisik, kurang tepat juga. 4. Olahraga, benar. Jadi di pilihannya yang benar adalah C, 1 dan 4. Lanjut soal ke nomor 4. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas fisik. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. Jadi yang ditanyakan di sini adalah hubungan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. Ayo kita ulas satu per satu. A. Pendidikan jasmani dan olahraga melalui aktivitas fisik memberikan kesempatan mendemonstrasikan kemampuan seseorang. Salah ya. Kemudian yang B. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerakan melalui aktivitas jasmani, permainan, olahraga, rekreasi, dan dansa. Kemudian yang C. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memfokuskan pada prestasi optimal dalam setiap penampilan. Kurang tepat ya. Kemudian yang D, pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan segala bentuk permainan dalam mengembangkan nilai-nilai sportivitas. Kurang tepat juga. Kemudian yang E, pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memanfaatkan waktu luang untuk melakukan olahraga dan rekreasi. Kurang tepat juga. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang B. Lanjut soal ke nomor 4. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas fisik. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga.
Jadi yang ditanyakan di sini adalah hubungan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. Ayo kita ulas satu per satu. A. Pendidikan jasmani dan olahraga melalui aktivitas fisik memberikan kesempatan mendemonstrasikan kemampuan seseorang. Salah ya. Kemudian yang B. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerakan melalui aktivitas jasmani, permainan, olahraga, rekreasi, dan dansa. Benar ya. Kemudian yang C. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memfokuskan pada prestasi optimal dalam setiap penampilan. Kurang tepat ya. Kemudian yang D, pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan segala bentuk permainan dalam mengembangkan nilai-nilai sportivitas. Kurang tepat juga. Kemudian yang E, pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memanfaatkan waktu luang untuk melakukan olahraga dan rekreasi. Kurang tepat juga. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang B. Lanjut soal ke nomor 5. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Dari opsi A, melakukan aktivitas fisik dalam mencapai tujuan hidup sehat. Kurang tepat ya. Kemudian opsi B, mengembangkan potensi individu untuk menguasai keterampilan berolahraga. Bukan ya, ini lebih ke olahraga. Kemudian yang C, mengubah perilaku individu melakukan aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan. Kita simpan dulu ya. Opsi D, membiasakan gaya hidup sehat untuk mengubah perilaku masyarakat. Kurang tepat juga. Kemudian yang E, mengembangkan keterampilan diri untuk mencapai derajat kesehatan. Kurang tepat ya. Jadi soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 6. Hubungan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan adalah ... Mari kita ulas satu persatu. Dari opsi A, mengembangkan kemampuan fisik untuk menguasai berbagai cabang olahraga. Kurang tepat. Kemudian opsi B, perubahan perilaku hidup sehat untuk tujuan kesehatan dilakukan melalui aktivitas olahraga. Kita simpan dulu. Yang C, menerapkan gaya hidup sehat untuk memberikan keteladanan kepada lingkungan sekitar. Kurang tepat ya. Kemudian yang D, kesadaran melakukan aktivitas jasmani melalui penguasaan keterampilan olahraga. Kurang tepat juga. Kemudian yang E, melalui penguasaan keterampilan olahraga didapatkan derajat kebugaran yang baik. Kurang tepat juga ya. Jadi soal nomor 6 yang lebih tepat adalah jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 7. Pendidikan jasmani memiliki berbagai pengertian menurut pandangan berbagai ahli maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya berupa ... Kita ulas satu persatu. Dari opsi A, bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, persepsual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Tepat ya. Namun kita ulas opsi B, C, D, dan E. Yang B, pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Kurang tepat juga. Opsi C, peserta didik akan belajar mandiri, mengambil keputusan dalam proses pembelajaran, belajar bertanggung jawab dengan diri dan orang lain. Kurang tepat juga. Opsi D, pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran olahraga. Kurang tepat. Yang E, pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya. Kurang tepat juga ya. Jadi soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Sumbangan nyata pendidikan jasmani selain untuk mengembangkan keterampilan atau psikomotor juga terbinanya aspek penalaran, sikap, dan keterampilan. Yang bukan merupakan tujuan pendidikan jasmani di bawah ini adalah ... Ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan tujuan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu apa? Oke, langsung saja kita ke opsinya. Yang A, mampu mengisi waktu luang untuk aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. Yang B, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Yang C, mencapai prestasi olahraga yang tinggi di event resmi seperti PON. Kemudian yang D, meletakkan landasan yang kuat melalui internalisasi nilai dalam penjas. Oke, jadi yang di sini yang bukan merupakan tujuan pendidikan jasmani adalah yang C. Ya. Pembahasan soal nomor 8 ini adalah pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional.
Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk pembelajaran 5 ini. Semoga konten saya ini bermanfaat. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.